Dalam lembar sejarah Indonesia, Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama yang berdiri megah di tanah Jawa. Tapi, benarkah kisahnya sesederhana itu? Siapa tokoh-tokoh yang sebenarnya membentuk jalan menuju kejayaan Islam di tanah Jawa? Dan apakah ada nama yang sengaja dihapus dari sejarah? Di penghujung kejayaan Majapahit, bukan kejayaan yang diwariskan, tapi kehancuran yang merayap diam-diam. Ketika konflik internal merebak dan pengkhianatan menjadi hal biasa, rakyat kecil hanya bisa menatap reruntuhan masa lalu dengan diam dan luka. Di tengah asap pertempuran dan bangunan yang terbakar, sebuah pertanyaan muncul. Siapa yang akan mewarisi tanah yang dulu pernah menjadi pusat peradaban terbesar di Nusantara? Gajah Mada, sang Mahapatih sakti dari Majapahit, dikenal karena sumpahnya menyatukan Nusantara. Tapi tak banyak yang tahu, menjelang akhir hayatnya, ia menyimpan banyak dokumen rahasia tentang pelabuhan, jalur perdagangan, dan tokoh-tokoh dari Arab dan Gujarat. Apakah ini awal dari pertemuannya dengan para ulama pendatang? Ataukah ia sudah mengetahui bahwa kekuatan besar berikutnya akan datang bukan dari kerajaan, tapi dakwah dan iman? Pasca pemberontakan Rakuti yang mengguncang Majapahit, tampuk kekuasaan kerajaan mulai berubah arah. Gajah Mada, yang sebelumnya hanyalah pengawal setia Bre Kahuripan, naik daun berkat peristiwa kelam itu. Tapi di balik kekacauan, ada satu hal yang jarang disadari. Rakuti, dengan ambisinya mengguncang pusat kekuasaan Majapahit, justru membuka celah dalam sistem kerajaan. Celah inilah yang dimanfaatkan Gajah Mada untuk naik dan mengkonsolidasikan kekuatan. Namun lebih jauh dari itu, akibat retaknya kontrol Majapahit di beberapa wilayah pesisir, jalur perdagangan menjadi lebih terbuka. Pelabuhan-pelabuhan mulai dikuasai pihak lokal, dan interaksi dengan para pedagang asing pun meningkat, termasuk dari Gujarat dan Arab. Tanpa disadari, pemberontakan Rakuti bukan hanya mengubah sejarah Majapahit, tapi juga membuka pintu masuk awal bagi pengaruh luar, termasuk ajaran Islam yang mulai dikenal di pesisir utara Jawa. Di bawah pohon rindang, mereka mengajarkan makna ketauhidan kepada rakyat. Mereka tak menyerang istana, mereka mengetuk pintu hati rakyat satu persatu. Inilah strategi yang tak pernah disangka para penguasa lama. Perubahan bukan dengan perang, tapi dengan akhlak. Di desa-desa pesisir, para pedagang dan ulama dari Arab dan Gujarat mulai menetap. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membangun surau kecil, dan hidup berdampingan. Bahasa, budaya, dan keyakinan mulai bercampur, membentuk identitas baru. Islam hadir bukan sebagai ancaman, tapi sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat yang telah muak dengan perebutan kekuasaan. Sunan Ampel, salah satu wali Songgo, menjadi poros perubahan di Surabaya. Dari pesantrennya yang sederhana, lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Raden Patah. Putra dari darah Majapahit, namun berhati Islam. Ia adalah simbol dari jembatan dua dunia, darah kerajaan dan jiwa dakwah. Dari rahim Majapahit yang runtuh, lahirlah bibit kerajaan Islam pertama di Jawa. Di wilayah Demak, pelabuhan berkembang pesat. Pedagang Muslim mendominasi jalur perdagangan. Ekonomi tak lagi dikendalikan oleh raja, tapi oleh jaringan dagang yang luas dari Samudra Hindia hingga Timur Tengah. Demak pun tumbuh bukan hanya sebagai kota dagang, tapi juga sebagai pusat peradaban Islam baru. Tanpa darah, tanpa penjajahan. Sebuah pergeseran kekuatan yang nyaris tak tercatat dalam buku sejarah resmi. Di tengah kota, berdirilah Masjid Agung Demak. Bukan istana, bukan benteng, tapi rumah ibadah sebagai pusat pemerintahan. Dengan atap limas 3 tingkat dan tiang saka guru dari kayu jati, masjid ini menjadi lambang kejayaan Islam di Nusantara. Kota Demak dibangun rapi, bersih, dan berakar pada semangat kebersamaan. Inilah bukti bahwa kekuasaan baru telah lahir, bukan dari perang, tapi dari persatuan dan iman. Sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang menang. Kadang, kebenaran tersembunyi di balik debu naskah kuno dan reruntuhan kerajaan. Kini,
Kita tahu, runtuhnya Majapahit bukanlah akhir, tapi awal dari babak baru. Dan Demak bukan sekadar kerajaan Islam pertama di Jawa, tapi jawaban dari doa panjang para ulama yang datang dari jauh. Namun, di balik kemegahan Kesultanan Demak dan dakwah para wali, tersimpan lembaran sejarah yang tak pernah benar-benar dibuka. Nama Gajah Mada, Majapahit, dan jalur rahasia kekuasaan mengalir diam-diam dalam nadi berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa. Sebuah fakta yang tak tertulis di buku sejarah resmi, hanya terselip di gulungan tua, ditinggalkan oleh waktu, dan hanya bisa diungkap oleh mereka yang mau mencari. Inilah awal dari teka-teki sejarah yang belum selesai. Punya keris kok takut? Sama kembang takut? Bakar dupa kemenyan takut? Pakai belangkon iket malu? Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Punya keris kok takut? Sama kembang takut? Bakar dupa kemenyan takut? Pakai belangkon iket malu? Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik.